kami dari kelompok 2 Hukum Administrasi Negara. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana hukum administrasi dalam pelayanan BPJS di Puskesmas. Dan di mana dari kelompok 2 sendiri beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Yonepis Simbolon 320 33 11 033. Perkenalkan, nama saya Sarah Akbaritonga dengan NIM 3202411011. Perkenalkan, nama saya Helen Meliana Ernita Julu dengan NIM 3203111017. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri dengan NIM 32031110. Perkenalkan, nama saya Veronica Brupinem dengan NIM 3203111002. Permasalahan umum yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 menjelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat maupun kesehatan perorangan, yang dimana mengutamakan upaya preventif dan upaya promotif dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kemudian, pemerintah telah mengambil kebijakan strategis untuk memberlakukan JKN atau sering kita sebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional, yang dimana diselenggarakan oleh BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal tersebut sejak 1 Januari 2014 telah disahkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, di mana dalam memberikan pelayanan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia yang diatur dalam Kemenkes 2014. Kemudian, berbicara terkait kepuasan yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Sedangkan ketidakpuasan pasien dapat mempengaruhi loyalitas pasien sehingga mengakibatkan kepercayaan pasien terhadap fasilitas pelayanan puskesmas. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas wajib untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan yang diatur dalam Kemenkes tahun 2013. Kemudian, kepuasan pasien tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik atau meningkatkan kesehatannya, namun juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, tersedianya sarana dan prasarana, dan lingkungan fisik yang dapat memberikan kenyamanan. Kemudian, mutu pelayanan kesehatan tidak dapat lepas dari kepuasan pelanggan atau pasien. Nah, di mana pelayanan kesehatan yang bermutu dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, kepuasan pasien dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan mutu pelayanan sebuah fasilitas di dalam kesehatan atau puskesmas. Begitu juga pada saat ini terdapat banyak sekali diskriminatif antara pengguna jalur umum dan BPJS di pelayanan puskesmas. Banyak sekali pengguna BPJS yang dibanggakan oleh petugas puskesmas, yang dimana lebih mengutamakan jalur umum atau jalur asuransi. Berbagai macam alasan diberikan petugas puskesmas terhadap pasien yang menggunakan BPJS. Misalnya, memperlambat administrasi pengguna BPJS, selanjutnya tidak adanya dokter, dan bahkan kamar yang dinyatakan kosong untuk pengguna BPJS. Tak hanya itu, kadang kelas BPJS tidak sesuai dengan tingkatnya. Misalnya, pasien pengguna BPJS kelas 3 dipindahkan ke kelas 1. Dan lebih parahnya, terdapat banyak pasien umum BPJS yang dimasukkan ke dalam ruangan yang terdapat banyak sekali pasien-pasien yang seharusnya tidak digabungkan satu sama lain, yang dimana masyarakat merasa tidak layak akan hal tersebut. Oleh karena itu, Kemenkes dan manajemen BPJS Kesehatan tidak mengatur pembatasan kuota layanan tersebut. Namun, banyaknya pengaduan mengenai hal itu menunjukkan praktik tersebut masih banyak terjadi di lapangan. Pembatasan tersebut meliputi yaitu durasi, jenis, dan kualitas pelayanan. Hal ini menjadikan salah satu tantangan besar dalam mewujudkan harapan cakupan kesehatan semesta.
tidak ada standarisasi atau regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya puskesmas melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan setiap harinya. Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu poin kesepakatan yang harus dilakukan oleh Vaskes. Jika terjadi penyimpangan, Vaskes dapat disanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga putusan kerjasama. Padahal, hak memperoleh layanan kesehatan sudah dijamin konstitusi dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat 1 yang berisikan tentang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sanksi terhadap pelaku diskriminasi adalah sanksi tertulis sampai pemutusan kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, faktor dan penyebab yaitu pemberlakuan kuota terbatas mengakibatkan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Penyebabnya yaitu keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter, adanya perbedaan pembiayaan bagi Vaskes, serta ketersediaan ruang dan alat medis. Fenomena pembatasan layanan oleh Vaskes disebabkan berbagai faktor, baik dari segi regulasi maupun dari segi manajemen Vaskes. Terdapat sejumlah faktor yang bisa mempengaruhi penolakan, yaitu diantaranya keterbatasan tenaga kesehatan dan kurang memadainya alat kesehatan. Ada bentuk maladministrasi dalam pelayanan kesehatan dan ada juga pengabaian kewajiban umum. Ketidakpanutan diskriminatif dan konflik kepentingan dalam pemberian kuota layanan bagi pasien BPJS Kesehatan. Potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu tidak adanya standarisasi atau regulasi yang mengatur bagaimana seharusnya rumah sakit melayani pasien pengguna BPJS Kesehatan setiap harinya, begitu juga dengan pelayanan pasien mandiri ataupun asuransi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, berikut diagram fishbone yang menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah adanya kesenjangan dan perbedaan Vaskes antara penggunaan BPJS dengan pembiayaan sendiri dan asuransi cenderung lebih diutamakan. Yang pertama yaitu faktor individu. Faktor individu ini dimulai dari kurangnya disiplin kerja bagi setiap individu pelaksanaan petugas pelayanan di rumah sakit. Kedua, kurangnya pemahaman SOP bagi petugas di rumah sakit. Ketiga, kurangnya kerjasama antara sesama petugas di rumah sakit. Faktor kedua yaitu faktor sosial, yang dimana masyarakat cenderung mengadu karena adanya perbedaan pelayanan antara golongan atas dengan masyarakat pengguna BPJS. Kedua, proses antrian penggunaan BPJS sangat panjang. Ketiga, masalah pelayanan tindakan tertentu, misalnya jadwal operasi diundur atau pengguna BPJS sulit untuk mendapat jadwal tindakan operasi. Yang keempat, administrasi surat rujukan yang selalu wajib untuk diperbaharui. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan didasarkan pada kurangnya sumber daya manusia. Yang kedua, kurangnya tenaga petugas di rumah sakit. Ketiga, kurangnya empati petugas terhadap masyarakat penggunaan BPJS. Yang kelima, kenyataan bahwa kurangnya perhatian terhadap masyarakat pengguna BPJS oleh petugas di rumah sakit. Selanjutnya adalah faktor ekonomi, yang dimana pihak rumah sakit mengklaim bahwa
pengguna BPJS terbilang memakan waktu lama untuk mendapatkan uang cash tersebut. Selanjutnya, minimnya jumlah petugas di rumah sakit dan rendahnya motivasi para petugas. Terbatasnya anggaran dan kurangnya komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, adanya terjadi penolakan terhadap pasien dikarenakan kurangnya anggaran dan biaya di rumah sakit tersebut. Baik, sekian penjelasan Fishbone. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Resi Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Pelayanan Administrasi BPJS. Sebagaimana kita tahu bahwasannya pelayanan administrasi BPJS di Puskesmas diatur oleh beberapa undang-undang dan juga peraturan Indonesia yang mencakup antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering kita sebut dengan BPJS. Undang-undang ini membentuk BPJS sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk juga jaminan kesehatan. Dan yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini juga memberikan kerangka hukum untuk penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional, termasuk juga jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang jaminan kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang kepesertaan, manfaat, pembiayaan, dan penyelenggaraan jaminan kesehatan, termasuk juga pelayanan administrasi BPJS di Puskesmas. Dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Kesehatan atau yang sering kita juga sebut dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pusat Kesehatan di Masyarakat atau Puskesmas. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas, fungsi, dan pelayanan di Puskesmas, termasuk kerjasama dengan BPJS dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pelayanan administrasi di Puskesmas yang sudah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sering kita sebut dengan BPJS dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Setiap puskesmas yang sudah bekerja sama dengan BPJS wajib memberikan pelayanan kesehatan dengan standar yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Pelayanan administrasi yang harus diberikan meliputi pendaftaran peserta BPJS, verifikasi data peserta, pengajuan klaim, dan pembayaran klaim. Puskesmas juga wajib memberikan sistem informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memudahkan proses administrasi. Sistem informasi tersebut harus dapat memonitor jumlah peserta BPJS, status klaim, dan pembayaran klaim. Setiap peserta BPJS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan layanan administrasi yang memadai. Peserta juga berhak mendapatkan informasi mengenai status klaim dan pembayaran klaim yang diajukan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah undang-undang tentang pelayanan administrasi di Puskesmas dengan BPJS ini disusun menjadi kualitas pelayanan kesehatan. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya Solusinya itu pemerintah harus memberikan pelatihan kepada para tenaga medis, yaitu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya harus selalu diberi pelatihan dan kursus agar keterampilan dalam melayani pasien dapat lebih profesional. Bagi pasien dan keluarga pasien, hendaknya selalu memberikan kritik dan saran berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, apakah ada sesuai dengan pelayanan untuk peserta BPJS agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Pelatihan ini akan menciptakan sikap empati, merupakan perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pasien. Sikap petugas yang sabar dan tekun dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dapat memberikan harapan dan kepuasan tersendiri bagi pasien. Empati yang dimaksud adalah kemauan petugas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pasien, menenteramkan hati dan penuh perhatian, ramah tamah,
dan keteraturan pemerintahan. Petugas kesehatan sebagai pelaksanaan dituntut lebih aktif dan mengayomi pasien dan keluarga sehubung dengan masalah keprofesionalan dan dedikasinya. Empati petugas diantaranya terwujud dalam sikap sabar dalam menangani pasien, senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada pasien agar pasien kuat dan optimis dapat sembuh karena rasa empati yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, semakin baik empati petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, semakin baik pula penilaian pasien sehingga mampu mempengaruhi kepuasan pasien itu sendiri.